Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu unit link, kelebihan dan kekurangannya, serta biaya-biaya dalam unit link, sekarang kita akan masuk ke 6 pertanyaan penting yang perlu kamu ketahui sebelum memilih asuransi unit link. Disclaimer, Newbie Investor akan sharing seobjektif mungkin dan tidak akan merekomendasikan salah satu perusahaan asuransi agar tidak bias sharingnya. Oh iya, kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Jadi, 6 pertanyaan penting yang akan kita bahas dalam video ini adalah: yang pertama, apakah benar hanya perlu bayar asuransi selama 10 tahun misalnya, dan setelahnya sudah nggak perlu bayar lagi? Yang kedua, premi yang dibayarkan tetap sama dengan biaya yang tetap? 3. Dalam 10 tahun investasi akan jadi XXX loh. Keempat, apakah lebih untung dengan asuransi unit link? 5. Kapan saya bisa mengambil nilai investasi saya? Dan terakhir, apa itu istilah prorata atau prorate yang dapat merugikan kamu bila kamu tidak mengetahuinya? Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama yang perlu kamu ketahui sebelum membeli asuransi unit link. Pertama, apakah benar hanya perlu bayar asuransi selama 10 tahun dan setelahnya sudah nggak perlu bayar lagi? Sebetulnya bukan kamu nggak bayar lagi, tapi kamu nggak diwajibkan untuk membayar premi lagi dengan asumsi dana investasi yang kamu kumpulkan sudah bisa menutupi biaya asuransi bulanannya. Kalau kamu masih bingung dengan premi dan biaya asuransi, bisa ditonton dulu video sebelum ini ya, agar kamu bisa utuh pemahamannya. Pada dasarnya, sampai kamu tutup usia atau masa asuransi habis, kamu akan tetap membayar biaya asuransi atau biaya kesehatan dari hasil investasi selama kamu membayar premi sebelumnya. Misalnya dalam rentang waktu 10 tahun. Bagaimana kalau di tengah jalan hasil investasinya tidak sesuai ilustrasi awal dan sudah habis duluan? Maka untuk tetap terproteksi, kamu harus kembali membayar premi. Tidak perlu bayar premi lagi ini biasanya didasarkan pada ilustrasi perkembangan investasi sewaktu polis dibuat. Biasanya return 5% atau 10% atau 15% per tahun. Nah, contohnya kalau tahun ini saja, return reksadana saham itu rata-rata minus belasan hingga puluhan persen. Jangankan positif, investasi kamu sebetulnya menyusut. Tentunya, ilustrasi perkembangan tahunan investasi kamu tidak relevan lagi. 2. Premi yang dibayarkan tetap, apakah sama dengan biaya tetap? Saat melihat total premi dalam asuransi, terlihat setiap bulan uang yang kamu bayarkan adalah sama senilai premi tersebut. Apakah biayanya berarti tetap? Komponen biaya, seperti biaya asuransi, itu direvisi setiap tahun atau beberapa tahun sekali. Tentunya, karena bertambah umur, resiko kamu juga meningkat untuk perusahaan asuransi. Sehingga, komponen biaya asuransi akan berbeda pada seseorang saat berumur 20-an tahun dan 50-an tahun. Seperti contoh di video sebelum ini, penjelasan A sampai Z tentang asuransi, biaya kesehatannya adalah Rp212.000 per bulan. Setelah 5-10 tahun ke depan, biaya asuransi tersebut pastinya akan naik mengikuti resiko si tertanggung. Selain itu, biaya administrasi juga bisa berubah tergantung dari kebijakan dari perusahaan asuransi. Pada dasarnya, komponen biaya asuransi atau biaya kesehatan akan meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga nilai investasi kamu pun juga akan berkurang, dipotong biaya kesehatan yang membesar. 3. Dalam 10 tahun investasinya, jadi XXX loh Pak. Ini simpel sekali jawabannya, itu tidak mungkin. Dalam investasi, apapun sulit sekali untuk bisa mendapatkan return yang fix selama beberapa tahun ke depan, apalagi dalam bentuk unit link yang investasinya fluktuatif. Belum lagi ada biaya-biaya yang bisa berubah sepanjang perjalanan pemakaian asuransi. Kalau kamu ketemu agen asuransi yang berani jamin investasimu akan jadi XXX dalam beberapa tahun ke depan, bagi newbie investor itu sudah merupakan red flag dan lebih baik coba cari agen atau perusahaan asuransi lain. 4. Apakah kita lebih untung dengan asuransi unit link? Pertanyaan ini harus kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi proteksi dan sisi investasinya. Kalau hanya melihat dari sisi investasi, tentunya kamu akan lebih untung bila berinvestasi langsung ke reksadana. Dengan asuransi unit link, di 5 tahun pertama sudah ada potongan seperti biaya akuisisi yang cukup besar. Seperti dicontoh di video sebelumnya pada bagian ilustrasi, dalam 3 tahun berjalan asuransi unit link, investasi kamu hanya sekitar 4 jutaan. Dibanding, terkumpul 18 juta bila langsung kamu investasikan langsung ke reksadana. Kalau dari sisi proteksi, kita bisa bandingkan dengan asuransi murni atau tradisional. Biasanya, asuransi murni proteksinya lebih singkat dibanding unit link.
Dan kekurangannya, bila tidak sesuai dengan kriteria perusahaan asuransi, perpanjangan asuransi kamu juga dapat ditolak. Tentunya akan merugikan kamu. Fokus asuransi haruslah diproteksinya. Agar perasaan lebih tenang, kamu dapat berpikir investasi yang ada di dalam unit-link adalah bonus investasi. Newbie investor sendiri tidak terlalu memperhatikan nilai investasi asuransi unit-link kami. 5. Kapan saya bisa mengambil nilai investasi saya? Selama masih ada nilai investasi dalam unit-link, kapanpun kamu dapat mengambil nilai investasi kamu. Di bulan kedua setelah ada nominal investasinya pun kamu dapat langsung menarik nilai investasi dalam unit-link. Tapi pertanyaannya, baik atau tidaknya menarik investasi dari unit-link kamu tergantung kebutuhan. Bila tidak ada kondisi mendesak, lebih baik investasi di unit-link didiamkan saja. Poin ke-6. Apa itu istilah prorata atau prorate? Dalam proses klaim asuransi, ada sistem yang disebut dengan prorata. Sederhananya, klaim kamu bisa tidak dibayar secara penuh bila kamu menggunakan fasilitas yang melebihi plan kamu. Contoh, plan asuransi kamu maksimal kamarnya 500.000 per malam, dan karena kamar penuh di rumah sakit, akhirnya kamu masuklah ke kamar yang harganya 1 juta per malam. Setelah keluar dari rumah sakit, dengan segala tindakan yang dilakukan, keluarlah tagihannya 15 juta. Maka, bila produk asuransi kamu menerapkan sistem prorata, perhitungan biaya yang ditanggung pihak asuransi adalah 1 juta dikurangi 500.000 dibagi 1 juta dikali 15 juta, yaitu 7,5 juta yang di-cover oleh asuransi, dan sisanya customer yang menanggung. Prorata ini cukup merugikan kamu sebagai customer, karena tidak ada yang tahu kondisi ketersediaan kamar seperti apa. Perlu dikomunikasikan lagi dengan agen asuransi kamu, apakah ada sistem prorata ini di produk yang kamu beli. Solusinya dapat meningkatkan limit kamar kamu atau dengan mengganti ke produk lain. Solusi alternatif lain juga bisa saat masuk rumah sakit memilih kamar yang di bawah limit kamu, walaupun akan mengorbankan kenyamanan. Kurang lebih itu mengenai pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kamu tahu sebelum membeli asuransi unit-link. Semoga video ini bermanfaat, like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you in the next video. Bye!